Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 kelas B akan mempresentasikan tugas akhir riset operasi kami yang mengambil sistem penjadwalan. Mungkin lanjut ke perkenalan diri. Saya Gansya Bertandana Dilpa dengan NIM 222410101030. Lalu saya Mulski Ari Putra dengan NIM akhir 1036. Saya Duta Dika Wayu Nugraha dengan NIM akhir 1075. Nah, yang pertama itu judul penelitian. Judul penelitian kami sendiri itu adalah optimasi penjadwalan pembuatan furnitur menggunakan critical path method atau CPM. Untuk studi kasus sendiri kita menggunakan Mebel Sidodadi, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Lalu untuk permasalahan mitra sendiri ada dua, yaitu tingginya permintaan pasar akan kebutuhan furnitur atau mebel. Lalu yang kedua itu kurang maksimalnya produksi furnitur. Nah, untuk rumusan masalah sendiri itu ya, pertama bagaimana cara menentukan lintasan kritis pada optimasi penjadwalan menggunakan penjadwalan pembuatan mebel menggunakan critical path method atau CPM. Lalu yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan mebel menggunakan critical path method. Oke, selanjutnya mungkin ke tahap penyelesaiannya. Jadi yang pertama itu ada melakukan penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi itu sendiri itu kayak proses penentuan urutan waktu pelaksanaan setiap kegiatan dalam suatu proyek atau produksi. Nah, tujuan utamanya itu untuk mengalokasikan keefisienan dalam sumber dayanya itu dan memastikan objek atau produksi selesai tepat waktu. Nah, untuk selanjutnya itu ada menggunakan critical path method. Untuk critical path method ini sendiri itu adalah teknik analisis yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola proyek dengan mengidentifikasi jalur kritis atau rangkaian kegiatan yang menentukan durasi keseluruhan proyek. Untuk membantu critical path method ini biasanya kayak membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan kayak proyeknya tuh harus selesai tepat waktu kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah menentukan titik kritis penjadwalan di sini. Untuk titik kritis penjadwalan itu proses produksi kayak menentukan mana tuh memiliki durasi paling lama dan menjadi hambatan utama bagi proyek tersebut. Nah, untuk identifikasi titik kritis ini sangat penting karena fokus pada meningkatkan efisiensi atau mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada titik ini dan secara signifikan memperbaiki kinerja keseluruhan proyek atau produksi. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada menggambarkan kayak tabel kegiatan. Jadi menggambarkan kegiatan dalam produksi mebel dan waktu luang yang dibutuhkan. Nah, untuk yang pertama itu ada menyiapkan alat dan bahan, itu waktu pengerjaannya 168 jam atau 7 hari. Dan yang B itu ada kehalusan papan kayu 96 jam yaitu 4 hari. Dan itu anunya A, dan yang C itu ada pemotongan komponen kayu itu juga 96 jam atau 4 hari. Dan untuk perakitan komponen kayu itu ada 48 jam atau 2 hari. Dan finishingnya ada 48 jam atau 2 hari juga. Dan selanjutnya ada pendistribusian barang jadi itu 24 jam atau 1 hari. Dan untuk total waktunya itu ada 480 jam. Ini bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya karena sudah ada tabel yang mengindikasikan waktu pembuatan furnitur, maka langkah awal kita harus membuat atau menggambarkan AON atau Activity on Node yang diawali dari start, kemudian berlanjut ke titik A, ke node A, kemudian karena B dan C tadi titik pendahulunya adalah A, maka A itu mengarah ke node B dan juga C. Kemudian aktivitas do akan dilakukan ketika aktivitas B dan C selesai, maka node B dan C diarahkan ke node D. Kemudian node D akan berjalan ke node E ke node F, dan akan berakhir di aktivitas finish.
Kemudian langkah kedua adalah menggambarkan activity AON, di mana kegiatannya itu terletak pada garisnya. Diawali dari start, kemudian aktivitas A, dibantu dengan garis dummy sebagai mempermudah langkah yang dilakukan. Kemudian dari C dan B sama ke titik atau ke arrow D, kemudian ke arrow E, arrow F, dan akhirnya finish. Lanjut. Oke, kita menggambarkan dari activity AON-nya tadi diisikan sesuai hari-hari yang ada pada tabel. Untuk satu, yang lingkaran pertama itu 00 karena itu merupakan start. Kemudian aktivitas A yaitu 168 jam ditambahkan ke lingkaran 2, di mana itu ditaruh ke bagian kanan yang atas yaitu 168. Kemudian ditambahkan B 96 menjadi 264, maka lingkaran yang ketiga otomatis terisi 264 karena semakin ke kanan itu yang diambil untuk mengisi titik selanjutnya adalah titik yang terbesar. Karena yang yang lingkaran kedua itu 168, maka otomatis yang lingkaran ketiga adalah 264. Kemudian lingkaran kelima, maka ditambah aktivitas D 48 jam menjadi 312 jam. Kemudian untuk lingkaran 6 ditambahkan aktivitas E 48 jam menjadi 360 jam, dan lingkaran 7 ditambahkan aktivitas F menjadi 384 jam. Kemudian setelah sampai di titik akhir, maka kita kembalikan hingga ke awal yaitu start. Yang pertama kita lihat dari lingkaran 7 yang bagian kanan bawah yang merupakan total yaitu 384. Kita kembalikan ke kiri maka dikurangi dengan aktivitas F 24 jam menjadi 360 jam. Kemudian dikurangi lagi aktivitas E selama 48 jam menjadi 312 jam. Kemudian dikurangi aktivitas D yaitu 48 jam menjadi 264 jam. Kemudian yang lingkaran 2 karena ada aktivitas B dikurangi 96 jam menjadi 168 jam. Dan yang titik lingkaran yang ketiga sama yaitu 264 kurangi 168 menjadi kurangi 96 jadi 168, dan kembali ke lingkaran start atau lingkaran 1 168 dikurangi aktivitas A yaitu 168 menjadi 0. Penentuan titik kritis ini dilihat dari komponen atas dan bawah yang bernilai sama. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa titik kritisnya adalah titik A, titik B, titik D, titik E, titik F sesuai dengan garis merahnya. Sehingga total pengerjaan setelah kita menggunakan metode CPM dijumlahkan yang kritis-kritisnya tadi A, B, D, E, F yaitu 168 tambah 96 tambah 48 ditambah 48 ditambah 24 menjadi 384 jam, sehingga kesimpulannya dari pengerjaan mebel Sido tadi ini mendapatkan efisiensi waktu selama 96 jam atau lebih tepatnya 4 hari. Mungkin seperti itu yang kelompok kami bisa presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.